Saudara yang terkasih, setiap orang pasti punya harapan. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, setiap orang tua pasti punya harapan agar anaknya kelak menjadi anak yang sukses. Karena orang tua itu sudah mengusahakan anaknya, menyekolahkan anaknya, mendoakan anaknya, dan memberikan yang terbaik pada anaknya. Demikian juga pemuda, remaja, tentu juga punya harapan. Aku nanti akan menjadi seorang yang sukses. Karena apa? Sudah disekolahkan oleh orang tua, sudah diberi fasilitas oleh orang tua, sehingga harapannya akan menjadi yang sukses. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, itulah harapan kita. Tetapi kalau kita jujur dalam hidup kita, seringkali harapan kita, seringkali doa kita justru berbanding terbalik dengan realita. Berbanding terbalik dengan apa yang menjadi kenyataan dalam hidup kita. Misalkan, seringkali kita berharap di dalam kehidupan itu ada keharmonisan, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam gereja atau di masyarakat. Namun kenyataannya Bapak Ibu, seringkali justru terdapat gesekan-gesekan. Kita mesti berharap, wah jangan sampai ada masalah lah, jangan sampai ada problem lah, ya, jangan sampai ada perbedaan pendapat yang membuat satu dengan yang lain mungkin tersinggung, marah, dan sebagainya. Namun kenyataannya Bapak Ibu, justru yang terjadi ada gesekan, ada perbedaan pendapat, ya, bahkan ada yang tersinggung, ada dan sebagainya. Itu kenyataannya. Bagi pengusaha Bapak Ibu, tentu berharap mendapatkan cuan yang besar, berharap ekonomi itu berjalan dengan baik dan lancar. Namun kenyataannya Bapak Ibu, terkadang kita harus menghadapi kenyataan bahwa sedang ada krisis ekonomi. Itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan bertentangan dengan yang terjadi. Dan tidak jarang Bapak Ibu, orang Kristen itu kemudian mempertanyakan Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu mendengarkan doa saya enggak sih? Sebenarnya kuasa Tuhan itu masih ada apa enggak sih? Dan pada saat ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar tentang doa, harapan, dan realita, agar kita tidak lagi-lagi menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya hanya akan berkonsentrasi dari bacaan ini di Injilnya saja. Kita akan belajar dari Matius 13 ini, ayat yang pertama sampai dengan ke-9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Bapak Ibu, kisah penabur ini tentunya Bapak Ibu sudah sering kali mendengar. Adakah yang baru pertama kali mendengarkan kisah ini? Adakah yang mendengarkannya baru 2 kali? Nah, sebagian besar sudah lebih dari 10 kali ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, karena kita sudah sering mendengar ini Bapak Ibu, kira-kira ketika mendengar kisah ini atau perumpamaan ini, apa yang di benak Bapak Ibu kisah ini? Apakah jalannya kira-kira seperti jalan yang kita lalui? Enggak. Kenapa? Zaman dulu belum beraspal Pak, sekarang sudah beraspal, jadi enggak mungkin jalannya sama ya. Namun kisahnya aja, kisahnya menurut Bapak Ibu, di benak Bapak Ibu, apakah kejadiannya itu, ini loh ada seorang petani mau menabur benih di sawah misalkan. Kebetulan di jalan ada yang kececer di jalan, kemudian melanjutkan lagi, kok jalannya juga berbatu, kececer lagi. Mau masuk ke sawahnya, kok di situ ada yang banyak semak-semaknya, jatuh kececer lagi.
Dan kemudian di sawah baru dia menabur yang baik. Apakah sampai saat ini kisah itu menurut Bapak Ibu seperti itu? Ada yang di benaknya berbeda? Ada. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, awalnya saya pun berpikir seperti yang saya ceritakan ini. Namun ketika saya mencoba membacanya lebih dalam lagi, ternyata gambaran saya jadi berubah Bapak Ibu. Walaupun ini enggak begitu penting-penting amat, tetapi paling tidak kita dengan mengenal ini kita nanti bisa memahami kisahnya. Jadi ketika saya membaca yang ini saya rasakan, saya perhatikan, ternyata benih yang di jalan itu memang secara tidak sengaja tertabur di jalan. Tapi bukan berarti benih itu tidak ditabur dengan sengaja. Jadi ketika saya membaca itu, saya membayangkan, oh ternyata ini ada sebuah sawah atau ladang, di mana di sekitar sawah itu pasti ada galengan. Betul Bapak Ibu ya? Nah di mana di galengan itu ada yang tanahnya keras, yang dipakai untuk jalan ke sawah, ada di galengan itu yang banyak batu-batunya, karena kalau ada batu di sawah pasti oleh petani disingkirkan, ditaruh di galengan. Ya. Dan ada di galengan itu banyak juga tumbuh rumput-rumput liar. Jadi ketika petani itu menabur, ya, dia menyebar benih itu, ada sebagian benih yang terjatuh di tanah yang subur, tapi ternyata ada yang ada di jalan. Ada juga yang di tempat yang berbatu. Ada juga yang jatuh di semak belukar. Ya, ini pemahaman saya. Nah, artinya apa sih Bapak Ibu? Saya ingin bertanya Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu menjadi petani, ya, menjadi petani kita akan berbicara satu-satu. Kalau ada yang secara tidak sengaja ketika kita menabur benih dan di situ ada yang jatuh di jalan, kira-kira Bapak Ibu apakah masih berdoa, ya Tuhan kiranya benih ini tetap tumbuh dan berbuah? Ataukah kita, orang jatuh di jalan ya mau gimana lagi? Ya urip ya syukur, ora urip ya wis. Yang mana Bapak Ibu? Yang kedua ya Bapak Ibu ya, karena di jalan ya surip syukur, ora urip ya sudah. Nah karena sudah begitu, apakah Bapak Ibu akan mengusahakan merawat benih yang jatuh di jalan? Biasanya enggak, dan dibiarkan saja. Nah itulah Bapak Ibu, kita akan belajar yang pertama, benih yang tertabur di jalan. Seringkali dalam hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Bukankah setiap minggu kita berdoa untuk bangsa dan negara di dalam doa syafaat? Betul ya Bapak Ibu ya? Apa yang kita doakan untuk bangsa dan negara kita? Tuhan berkati pemimpin kita, pemimpin presiden, menteri, ya sampai Pak RT didoakan ya Bapak Ibu ya, supaya mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa yang baik. Tapi seringnya doa kita itu hanya sekedar doa dan hanya doa di hari Minggu. Yang terjadi di belakang itu apa Bapak Ibu? Wah pemimpin kita jangan buangeten, ya pemimpin kita sumpah serapah untuk pemimpin kita yang keluar. Ya, menjelek-jelekan bangsa kita yang keluar dari dalam diri kita, baik itu di sosmed, di status, maupun di komentar-komentar, ataupun ketika berbicara secara langsung. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, seringkali sesuatu itu tidak kita perhatikan. Justru kita lebih percaya omongan yang ada di TikTok yang entah kebenarannya, kita percaya dengan komentar-komentar yang negatif atas bangsa ini. Bapak Ibu, kalau kita bersumpah serapah untuk pemimpin bangsa kita, apakah itu akan merubah bangsa kita menjadi baik? Saya jamin enggak. Yang terjadi memperburuk iya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pemimpin bangsa kita, saya yakin itu akan bisa merubah
keadaan bangsa ini. Tapi syaratnya berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh itu yang seperti apa Bapak Ibu? Ya, berdoa yang bersungguh-sungguh yang bisa merubah itu adalah ketika kita melayakkan doa. Jadi ketika kita berdoa bukan hanya ngomong doang, Tuhan, udah. Tapi ketika kita doa sungguh-sungguh pasti ada usaha dalam diri kita. Sebagai bangsa ketika kita mendoakan pemimpin kita supaya menjadi pemimpin yang baik, tentunya kita harus berusaha sebagai warga negara, juga harus sebagai warga negara yang baik. Ya. Kalau kita berdoa supaya ekonomi kita menjadi baik, maka kita juga harus berlaku yang baik. Kalau kita berdoa supaya tidak ada korupsi di dalam bangsa ini, maka kita harus berperilaku tidak korupsi. Saya di berbagai kesempatan Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan baik itu di sosmed, di sekolah maupun dimanapun Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang suka korupsi? Enggak ada. Ada yang suka dengan koruptor? Enggak ada. Pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu di jalan tidak pakai helm, ditangkap polisi, Bapak Ibu pilih sidang atau pilih damai? Lalu yang menjadikan koruptor itu siapa Bapak Ibu? Itulah Bapak Ibu. Ini dimanapun selalu saya sampaikan, dalam kesempatan apapun saya sampaikan Bapak Ibu. Terkadang kita tanpa sengaja, tanpa kita sadari, kita itulah yang menciptakan mereka-mereka itu. Lah membuat KTP susah, harus apalagi ke Brebes, jauh di sanalah ngapain sih, udah pakai. Iya kan Bapak Ibu? Sekarang coba bayangkan, seandainya, mohon maaf, karena di sebelah ya Bapak Ibu ya. Seandainya Bapak Ibu ketika melanggar, Bapak Ibu mengakui salah dan pilih bersidang, apakah polisi mau di tepi jalan nongkrong begini? Wah, kayak bukan anak kesalahan. Apakah mau? Ya sorry ya, itu kan ya. Ngapain gitu kalau ditangkap toh sidang, dapat bagian enggak? Ya. Coba kalau kita senangnya damai, apa yang terjadi? Wah, lumayan, pupu siji, dada siji, itu kan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, terkadang ketika kita berdoa, kita tidak melayakkan doa kita. Ya. Terkadang ketika kita berdoa, justru yang kita lakukan bertentangan dengan doa kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita melakukan semua itu sebetulnya kita sama saja dengan benih yang tertabur di jalan, yang kita biarkan sehingga itu dipagut atau dimakan oleh burung. Enggak ada gunanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah ketika kita berpunya harapan, doa, harapan dan realita, kita lakukan dengan baik. Salah satu contoh di Alkitab yang kita gunakan dalam kata pembuka Bapak Ibu, Daud, dia yang bersalah karena telah mengambil istri Uria, ya. Kemudian anak yang dikandung dari hasil selingkuhnya dia, itu kemudian sakit parah, dan Nabi Nathan menyatakan bahwa Tuhan akan mengambil. Daud tahu bahwa anaknya akan mati. Dia tetap berdoa pada Tuhan. Apakah dia hanya berdoa, Tuhan, ya aku tahu bahwa anakku akan mati, ya udah, enggak. Daud masih berusaha, dia berpuasa, dia berdoa, ya. Dia memakai pakaian kabung, dia menerapkan abu di dahinya, di kepalanya, dengan pemikiran, siapa tahu Tuhan mengasihi aku, sehingga anakku tidak jadi mati. Ada usaha Bapak Ibu. Jadi ketika berdoa itu harus ada usaha. Perkara hasilnya apa? Berbeda. Daud ketika anaknya ternyata mati, yang dilakukan apa? Dia bangun, dia mandi, dia pakai pakaian biasa lagi.
aku sudah berusaha. Perkara hasilnya tidak sesuai dengan kehendakku, ya sudah. Karena Daud sadar betul bahwa kehendak hatinya belum tentu benar. Itu Bapak Ibu. Jadi kita yang saya maksud melayakkan doa. Jadi doa bukan hanya sekedar Tuhan aku minta selesai, enggak. Ada satu yang harus kita lakukan. Itu adalah satu benih yang tertabur di tanah yang di jalan. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan belajar dari benih yang tertabur di tanah berbatu. Bapak Ibu, kita tentunya tahu tanah berbatu itu adalah tanah di mana di situ banyak batunya, lebih banyak batunya dibanding tanahnya. Tumbuhan bisa hidup? Oh bisa. Tapi apakah akarnya bisa kuat? Kebanyakan tidak. Ya, kebanyakan tidak Bapak Ibu. Sebetulnya ini gambaran apa sih Bapak Ibu? Seringkali tanah itu adalah hati kita. Hati kita itu seperti ini Bapak Ibu. Tanah yang penuh batu. Terkadang dalam kita berdoa, kita punya harapan, tetapi kita melupakan bahwa di dalam hati kita itu masih banyak sekali batu-batu. Batu kebencian, batu iri hati, batu kedengkian, dan lain sebagainya. Dan batu-batu itulah yang sebenarnya menghalangi doa-doa kita. Ada suatu contoh Bapak Ibu, misalkan dalam hidup, ada seorang yang sakit, okelah seperti yang saya alami kemarin, gejala stroke. Kalau ada orang yang gejala stroke Bapak Ibu, harusnya dia berpikiran yang tenang, enggak boleh mikir macam-macam ya Bapak Ibu ya. Boleh marah enggak orang yang gejala stroke? Enggak boleh Bapak Ibu ya. Orang gejala stroke marah ya. Nah, sekarang kalau seandainya orang yang punya gejala stroke ini masih menyimpan batu kebencian pada pasangannya, batu kebencian pada anggota keluarganya yang kebetulan mereka adalah yang merawat dirinya. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau orang ini masih menyimpan kebencian itu, tidak mau melepaskannya, dia stroke padahal yang merawat orang yang dia benci. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setiap ketemu, bikin jengkel ya Bapak Ibu ya. Secara psikologis, dia tidak tenang. Dan secara kesehatan, ketika dia itu marah, karena dia benci pada orang yang ada di sekitarnya, itu akan membuat tekanan darahnya semakin naik. Dan kalau orang stroke karena ada penyumbatan, kalau tekanan darahnya semakin naik Bapak Ibu, yang terjadi bisa-bisa pecah pembuluh darahnya dan menjadi stroke, bukan gejala stroke lagi. Jadi supaya orang yang stroke ini bisa pulih dengan baik, walaupun dia ke dokter, walaupun dia berdoa, tapi dia harus membuang kebencian-kebencian itu. Dia harusnya ketika ketemu dengan orang yang mereka benci, yang dia benci, dan justru merawatnya, dia harusnya bersyukur. Ketika orang itu merubah Tuhan, aku bersyukur, ternyata orang yang aku benci justru orang yang merawat aku. Orang yang aku benci ternyata justru orang yang peduli kepada aku. Ya, dengan rasa syukur itu Bapak Ibu akan membuat kelegaan. Ketika ada kelegaan secara psikologis akan membuat dia lebih tenang. Dan dia tidak marah, tekanan darahnya stabil, maka itu akan mempercepat proses kesembuhannya. Itulah firman atau doa. Ketika kita berdoa, kita mengharapkan sesuatu, tetapi ternyata kita masih menyimpan dosa-dosa, kepahitan-kepahitan dalam hidup kita, kebencian masa lalu, dendam masa lalu, ketidaksukaan, itulah yang akan menghambat doa-doa kita kepada Tuhan. Sehingga membuat realita dengan doa kita agak berbeda. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga akan belajar dengan yang ketiga, yaitu benih yang tertabur di
semak belukar. Bapak Ibu, kalau di tanah di semak belukar biasanya ya, yang banyak tumbuh semak belukar itu sebetulnya ya tanah yang lumayan subur. Kalau enggak subur mungkin tanaman-tanaman itu juga sudah mati. Namun ketika ada yang tertabur di sana, apa yang terjadi dari pohon itu Bapak Ibu? Pohon itu berdasarkan biologi ya Bapak Ibu ya, pelajaran ya, karena di situ banyak sekali tumbuh-tumbuhan saling berdesak, desakan akarnya juga saling berdesak, desakan. Secara biologi mereka akan rebutan sumber makanan atau makanan di situ. Kalau terjadi rebutan, makanya di daerah semak belukar kalau kita lihat Bapak Ibu, jarang ada tumbuhan tinggi. Karena mereka rebutan. Ya, mencari makan ini rebutan, ya. Sehingga mereka pengin bertahan hidup. Nah, ketika rebutan Bapak Ibu, kita bisa bayangkan, seandainya kita itu seperti tumbuhan ini Bapak Ibu, di gereja ini, seandainya saling rebutan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, misalkan kita perjamuan kasih nih, ya, rebutan, sudah aku duluan, kan rebutan. Di hati gimana Bapak Ibu? Di hati nyaman enggak? Enggak. Menjadi saling menyalahkan. Kenapa tidak nyaman? Kok saya dulu? Karena ada rasa khawatir. Mbok engko wis enteng. Itu kalau saya enggak ngambil dulu nanti kalau habis gimana, saya enggak kebagian dan sebagainya. Ketika ada rebutan Bapak Ibu di dalam apapun, ketika ada rebutan pasti ada kekhawatiran. Ya. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita punya harapan pada Tuhan, tapi masih ada kekhawatiran, ya, Tuhan mengabulkan doaku enggak ya? Kuasa Tuhan ada enggak ya? Itu yang akan menghambat doa-doa kita Bapak Ibu. Harusnya bagaimana? Harusnya hati kita Bapak Ibu kita bereskan dulu. Kalau ada semak belukar, harusnya semak itu kita babat. Ayo kita ambil semak itu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita belajar dari ini supaya benih dari Tuhan yang tertabur dalam hidup kita ini, supaya doa kita yang kita tujukan pada Tuhan tidak terhambat. Ayolah, ya, kekhawatiran ini kita singkirkan. Tipu daya kekayaan kita singkirkan, ya. Itu semua kita singkirkan. Sehingga itulah yang saya maksud dengan melayakkan doa. Jadi ketika kita jadikan tanah hati kita ini yang semula ada semak belukar kita cabuti, ya, maka itu akan membantu doa kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita belajar dari tanah yang subur. Wah enak dong Pak, tanah yang subur. Biasanya kita berpikir begitu ya Bapak Ibu ya. Karena di tanah yang subur enak dong Pak ya. Tertabur, tumbuh. Bapak Ibu coba bayangkan. Tanah yang subur pun kalau Bapak Ibu tidak merawatnya akan jadi apa Bapak Ibu? Ya tanah yang bersemak. Mereka akan muncul tumbuh-tumbuhan yang lain yang kembali akan saling rebutan. Tanah yang baik, di sini dikatakan tanah yang baik. Tanah yang baik yang di sini adalah tanah yang digarap, Bapak Ibu, supaya bisa menumbuhkan sesuatu yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tanah itu harus diproses. Dan ketika diproses Bapak Ibu, ini pertanyaannya, siapkah kita diproses oleh Tuhan? Apakah diproses itu enak Bapak Ibu? Ya tanah yang jalan itu enggak dicangkul, enggak diapain, biarin. Tanah berbatu juga enggak dicangkul, enggak apa, biarin. Tanah bersemak juga dibiarin. Tapi tanah yang subur harus mau dicangkul, harus mau sakit Bapak Ibu. Ketika diproses Tuhan itu harus mau sakit, harus mau dicangkul, harus mau diinjek-injek, ya, diinjek-injek terus tapi dicangkul lagi bukan berarti diinjek-injek itu dibiarkan keras enggak, ya. Kemudian harus mau
ditanami, harus mau dikasih air, harus dipupuk, dipelihara. Ya. Dan ketika mengalami pemeliharaan Tuhan seperti ini Bapak Ibu, itu bukanlah yang mudah. PA kemarin hari Selasa saya juga membahas, walaupun agak berbeda, tapi yang kita bahas adalah tanaman yang ditanam, kita adalah tanaman yang ditanam oleh Tuhan di bait Allah. Dengan sengaja ditanam. Benih yang ditabur di tanah yang subur, ini juga merupakan kesengajaan Bapak Ibu. Bukan tidak sengaja, tapi sengaja biar tumbuh, biar berbuah. Dan itu harus mengalami perlakuan-perlakuan khusus. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu, mari supaya doa dan harapan kita sesuai dengan realita, kita layakkan hidup kita layakkan hati kita dengan mau diubah oleh Tuhan, mau diproses oleh Tuhan, walaupun kadang sakit. Enaknya kalau kita berdoa, ya, berdoa Tuhan kabulkanlah doaku, enak ya Bapak Ibu ya. Tuhan hilangkanlah rasa benciku, enak enggak? Orang benci itu enaknya kalau bales. Tapi di sini enggak boleh. Enak enggak? Enggak enak. Tetapi kalau kita mau menjadi tanah yang subur, ya harus mau batu itu diambil. Harus mau semak belukar itu dicabut. Supaya kita tumbuh dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah ilustrasi tentang dua orang yang ingin menanam tomat. Katakanlah Budi dan Bambang. Kenapa saya mengambil Budi dan Bambang? Budi nama saya, Bambang saya biasanya dipanggil orang itu dengan Bambang. Karena mereka lupa nama saya Budi. Budi dan Bambang. Ya. Dua-duanya membeli benih tomat yang sama, kualitasnya sama, harganya sama, di toko yang sama. Ya. Kemudian dua orang itu pergi ke ladang dan mulai menabur benihnya itu dengan harapan mendapatkan panen yang luar biasa. Si Bambang ini setiap saat mencangkul tanahnya, ya, dia merawat tanahnya. Ketika sudah mulai tumbuh, dia juga merawatnya kembali. Tapi si Budi ini ketika pikirnya, tanah saya sudah subur ini, ya sudah saya pupuk ini, yang penting sudah tumbuh, dipupuk ya udah, biarin aja. Dan ternyata ketika saatnya panen hasilnya berbeda. Apa yang dilakukan Budi? Kamu tuh toko kurang ajar kamu, sudah beli harganya sama, kenapa di hasilnya lebih baik? Kenapa hasil saya lebih buruk? Itulah kita Bapak Ibu. Seringkali kita menyalahkan Tuhan tanpa melihat proses yang kita lakukan. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, ketika kita menghadapi doa, harapan dari realita memang kita tidak mudah. Maka yang pertama Bapak Ibu, senantiasa lakukan evaluasi. Ketika kita berdoa, janganlah doa itu sebagai pendikte Tuhan. Janganlah mendikte Tuhan. Tapi kita ubahkan dulu Bapak Ibu. Ya, kita ubahkan doa kita menjadi Tuhan, ya, ambillah kekerasan hatiku. Ambillah batu kebencian dari hidupku. Ambillah semak belukar kekhawatiranku. Dan aku percaya kepadamu. Ketika kita berdoa terlebih dahulu itu Bapak Ibu, ya, maka doa berikutnya, ya, apakah semua itu sudah menjamin bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Tuhan? Belum tentu Bapak Ibu. Kalau doa kita ini belum dikabulkan oleh Tuhan Bapak Ibu, kita juga harus belajar pada tanah yang gembur ini. Untuk menghasilkan buah butuh proses, butuh dicangkul, butuh dirawat. Demikian juga ketika doa kita belum terkabul Bapak Ibu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa itu butuh proses. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita harus setia.
setia bahwa doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan, baik itu sesuai dengan realita ataupun tidak sesuai dengan realita. Kalau sesuai dengan realita kita juga harus mengucap syukur, kalau tidak sesuai dengan realita kita juga tetap mengucap syukur. Seperti lagu yang tadi kita nyatakan, jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Amin Bapak Ibu. Dan di saat hening kita, Bapak Ibu silahkan mengambil sikap hening sambil kita dengarkan persembahan pujian dari Ibu Deswita dan Ananda Marcelo Malau. Persembahan pujian Bila Ku Hitung-Hitung. Silahkan Bapak Ibu sambil mendengarkan lagu ini sambil mengambil sikap saat teduh.